Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi SMA 2 Ungaran. Selamat, kalian sudah naik kelas. Sekarang sudah kelas 11. Semoga kalian tetap semangat belajar meskipun dalam proses pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, sebelum materi dimulai, saya akan memperkenalkan diri. Selama 1 tahun ke depan kalian akan belajar matematika bersama saya, Pak Danang. Di situ sudah saya tuliskan di screen, ini nama saya. Kemudian ini mapelnya matematika. Di sini saya mengampu 7 kelas, 5 kelas 11 IPS dan bahasa, sedangkan 2 kelas 12 IPS 3 dan 4. Kemudian aturan-aturan yang harus Anda taati dan Anda lakukan selama proses pembelajaran. Yang pertama, siswa wajib absen sesuai jadwal mapel matematika. Yang kedua, menyelesaikan tugas dan penilaian harian. Yang ketiga, mengerjakan kewajiban sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Artinya dalam mengerjakan tugas tentunya ada batas waktu yang ditentukan. Untuk menyikat waktu, kita langsung saja mulai dari pembelajaran. Dalam semester ini kelas 11 dalam mapel matematika wajib ada 5 bab yang harus Anda tempuh. Yang pertama, induksi matematika, program linear, matriks, limit fungsi, dan integral. Akan tetapi di pertemuan awal ini saya akan mengawali dengan materi program linear. Materi program linear adalah materi yang harus Anda pelajari di awal pertemuan ini. Adapun materi program linear, di situ dituliskan konsep program linear, model matematika, nilai optimum dan nilai minimum. Ini salah ketik, nilai optimum dan minimum harusnya, dan aplikasi program linear. Untuk berikutnya kita langsung saja. Untuk kompetensi dasar. Kompetensi dasar dalam pembelajaran ini adalah menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Untuk berikutnya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Adapun indikator-indikator yang perlu Anda perhatikan bisa dibaca sendiri. Di sini saya tuliskan berbagai macam indikator-indikatornya. Untuk pertemuan pertama, pertemuan awal ini, saya mengajak Anda untuk flashback, mengulang pelajaran SMP dulu yang pernah diajarkan oleh Bapak Ibu gurumu di waktu SMP, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear 2 variabel. Ini adalah awal mula. Artinya Anda harus bisa materi ini dulu sebelum menginjak materi yang lebih lanjut.
Untuk materi persamaan dan pertidaksamaan saya sediakan permasalahan. Sebelum menginjak ke permasalahan, saya kenalkan dulu. Artinya saya mengingatkan dulu Anda pernah diajari masalah pemodelan. Pemodelan ini adalah soal cerita yang kemudian nanti dari soal cerita itu ditransfer, artinya ditarik ke dalam model matematika yang kemudian diselesaikan dengan metode eliminasi, substitusi, dan grafik serta determinan. Nah, ini saya model matematikanya. Ini hanya contoh saja di sebuah kantin SMK Teladan Husna, dan kawan-kawan membayar 35.000 untuk 4 mangkok bakso dan 6 gelas es teh yang dipesan. Sedangkan Fatir dan kawan-kawan membayar tidak lebih dari 50.000 untuk 8 mangkok bakso dan 4 gelas es teh. Jika kita memesan 5 mangkok bakso dan 3 gelas es teh, maka kita harus membayar sebesar berapa? Gitu. Ini realita dan ini sangat kontekstual sekali dan masih bisa dijangkau di pemikiran-pemikiran anak SMP ataupun SMA. Kita misalkan X adalah bakso, Y adalah es teh. Ya, kita misalkan seperti itu gampangannya. Untuk X 4 mangkok bakso dan 6 es teh, 6 gelas es teh. Ini seharga 35.000. Nah, kemudian ini 8 bakso, 4 es teh seharga 50.000. Kemudian bisa dituliskan program model matematikanya ini. 4x plus 6y sama dengan 35.000, 8x plus 4y sama dengan 50.000. Kemudian dari soal ini kita dapatkan metode eliminasi dulu. Nah, metode eliminasi itu metode menghilangkan. Jikalau kita pengen menghilangkan X-nya, maka persamaan yang atas dikalikan 2 semua menghasilkan ini. Kemudian bisa didapat 8Y sama dengan 20.000, Y sama dengan 25.000. Apabila kita menghilangkan variabel Y ini kita hilangkan, maka kita harus mengalihkan yang atas kali 2, yang bawah kali 3, sehingga mendapatkan 12, dan ini 12 nanti dikurang hasilnya 0. 8 dikurangi 24 itu minus 16, sedangkan 70 dikurangi 150 minus 80. Minus sama minus bisa dirubah jadi positif, sehingga hasilnya 5.000. Itu. Nah, kalau yang ini kita menggunakan metode campuran, eliminasi dan substitusi. Nah, seperti yang tadi, eliminasi Y sama dengan 2.500. Setelah ketemu Y, kita bisa menggunakan persamaan atas ataupun yang bawah, sehingga Y-nya itu 2.500 diganti, Y-nya itu diganti dengan 2.500, sehingga menghasilkan ini. Ya, bisa dilihat. Saya rasa Anda bisa, karena ini materi sangat gampang sekali. Ya, ini sekilas untuk persepsi atau acuan awalan. Nah, kita menggunakan metode grafik. Metode grafik misalnya disuguhi 2 persamaan seperti ini. 2x plus y sama dengan 6.
X plus Y sama dengan 5. Maka 2X plus Y sama dengan 6. Dibikin dulu tabel ya. Tabel ini supaya apa? Untuk mempermudah dalam menggambar sketsa. Yang pertama, X dan Y ditulis. Langkah kedua, 0 sama 0 ini dibuat. 0 pojok-pojok ini dibuat. Kemudian X sama dengan 0. X sama dengan 0, X-nya ini diganti 0. Maka mendapatkan Y sama dengan 6. Kemudian Y-nya diganti 0, maka X-nya sama dengan 3. Karena ya, disitu dituliskan 2X sama dengan 6. 2 kali berapa? Ketemu 6. Ya berarti X-nya sama dengan 3. Begitu juga ini, X plus Y sama dengan 5. Maka X sama dengan 0 dulu dan Y sama dengan 0 dulu, sehingga mendapatkan Y sama dengan 5, X sama dengan 5. Nah, dari tabel ini kita bisa baca 0,6, 3,0, 0,5, 5,0. Nah, dari sini kita bisa menggunakan grafiknya. Nah, adapun grafik kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Di HP-mu bisa dibuat GeoGebra. Kapan waktu kita belajar bisa. Tetapi kita bisa manual menggunakan kertas berpetak atau mini block. Ya, di sini dituliskan sesuai arahan tadi. Yang pertama 3,0 dan 0,6 ditarik garis, sedangkan ini 5,0 dan 0,5 ya, ditarik garis sehingga akan menemukan titik potong. Ya, titik potong ini kalau dalam hitungan tadi adalah hasil dari perhitungan eliminasi dan substitusi. Tetapi kalau menggunakan metode garis, ini bisa kelihatan garisnya berpotongan. Ya, saya ulang lagi. Di sini garis yang mendatar ini namanya garis sumbu X, sedangkan garis yang vertikal ke atas adalah garis sumbu Y. Itu ya. Jadi bisa dipahami dan materi ini sangat mudah dan awalan ini ya, nanti sebelum masuk ke materi yang lebih dalam lagi, artinya saya ingin mengajak kalian mengingat materi di SMP. Nah, pertidaksamaan sekarang. Pertidaksamaan itu biasanya ditandai tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Sehingga di sini dituliskan, bisa dibaca ya. Bisa dibaca sendiri. Nah, ini saya sediakan latihan soal untuk melatih atau mengingat, karena sudah lama sekali. Bisa dikerjakan ya. Nomor 1 dikerjakan dulu di kertas. Kemudian soal nomor 2 juga sama, dikerjakan di kertas. Ya, ini dikerjakan di kertas. Nah, nanti setelah selesai bisa saya kasih kuis. Artinya satu pertemuan bisa diberikan kuis di akhir jam-jam pelajaran. Kuisnya bisa 3 soal atau 4 soal. Yang jelas ini materi pertemuan yang pertama. Saya berikan yang ringan-ringan dulu untuk mereview apa yang Anda pelajari sejak SMP, dan ini kita mengulang lagi di SMA kelas 11 semester 1. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.